Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisny Abdurrahman. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di Satuan Pendidikan saya di SMA N 2 Teluk Jambe Timur, Karawang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anakku tercinta yang sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran seni budayanya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran mengenai menggambar bentuk. Nah, jadi kita melanjutkan yang pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, alangkah baiknya dan sudah selayaknya kita untuk berdoa biar kita mendapat kelancaran dalam pembelajaran kita ini. Silakan untuk mereka untuk menyiapkan. Siap. Sebelum memulai belajar, kita doa mudah-mudahan kepada kepercayaannya. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita berdoa mudah-mudahan kita diberkahi dalam belajar ini. Nah, selanjutnya kita cek dulu nih apakah semuanya hadir atau enggak. Apakah semuanya hadir hari ini? Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Banyak ya. Kita coba untuk aksen dulu ya. Untuk Adipa. Oke, Linda, Nayaka, Karina, Emraihan, Lurwina, Dinar. Dinar kenapa nih sepertinya selalu mengantuk nih dalam pembelajarannya. Ayo untuk semangat. Nah, oke, jadi itu ya tadi cuma ada beberapa yang nggak masuk nih hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti yang nggak masuk bisa bertanya kepada temannya biar bisa biar nggak terlalu ketinggalan dalam pembelajarannya. Nah, jadi sudah siap untuk belajar hari ini? Masa kok kelihatannya lemes nih mentang-mentang di jam terakhir sudah semangat belajarnya nih. Bagaimana kalau kita seperti biasa kita ya dulu nih biar semangat. Oke, jadi berdiri dulu biar semangat. Coba berdiri dulu lah. Oke, yang kemarin. Nah, coba untuk kalian seni budaya masih ingat? Ya. Masa diulang lagi? Apa? Ingat? Nah, jadi coba ya. Jadi kalau kita bilang seni budaya, coba kalian bilang cuma gue dan Tuhan yang tahu. Oke, jadi silakan coba kita coba ya mikirnya. Jadi seni budaya Cuma gue dan Tuhan yang tahu. Nah, jadi bukan dulu sama kalian biar semangat. Oke, silakan boleh duduk kembali. Nah, baik. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini kita jadi lebih semangat dalam belajarnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, jadi sebelum itu kita jelaskan dulu nih sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini atau apa yang akan kita lakukan di hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu yang mana nih, jadi menjelaskan pengertian gambar bentuk. Jadi nanti diharapkan kalian bisa mengerti tentang pengertian menggambar bentuk, kemudian juga mampu memahami prinsip menggambar bentuk. Nah, ini sebenarnya di poin 1-2 ini itu yang sudah kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Nah, tujuan khususnya di pertemuan kedua ini yaitu di poin ketiga keempat, yaitu memahami langkah-langkah menggambar bentuk secara keseluruhan. Jadi nanti jelaskan dulu cara membuat gambar bentuk itu seperti apa sih, biar jadi ada langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan biar bisa menghasilkan karya gambar bentuk yang baik dan benar. Dan yang terakhir tujuan utamanya yaitu kalian mampu membuat karya gambar bentuk. Nah, jadi nanti kalian juga akan praktek secara langsung untuk membuat gambar bentuk itu sendiri. Nah, itu tujuan utama dari pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu juga kita coba untuk sedikit mengulang dari di materi sebelumnya kan sudah dijelaskan tuh pengertian gambar bentuk, prinsip menggambar bentuk. Nah, sekarang biar kalian refresh, biar kalian gak lupa juga, kita coba untuk merecall kembali nih materi pembelajaran sebelumnya.
Coba, ada yang masih ingat nggak pengertian menggambar bentuk itu sendiri? Coba angkat tangan siapa yang masih hafal menggambar bentuk? Oh ya, coba Lupina. Ya, coba silakan berdiri. Menggambar bentuk adalah kegiatan menggambar sebuah benda sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Oke, terima kasih buat ini. Terima kasih bukan dong. Jadi nanti ingat tuh, jadi cara gambarnya menggambar bentuk kita menggambar objek atau benda dengan keadaan sebelumnya atau dengan apa berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya selain kita udah belajar tentang pengertian menggambar bentuk, coba ada yang masih ingat nggak? Bentuk-bentuk atau objek-objek apa aja sih yang ada di dalam menggambar bentuk itu? Coba ada yang masih ingat nggak? Objek apa aja yang ditampilkan di dalam karya gambar bentuk itu? Biasanya objek apa aja? Coba kita tanyakan. Bentuk kubistis, Well. bentuk silinder, sama bentuk bebas. Oke, coba silakan. Yang masih ingat nggak contohnya apa? Kalau misalkan kubistis itu apa? Kubistis Contohnya. itu contohnya meja, kursi, tempat makan, lemari, dan lain-lain. Nah, terus kalau yang selanjutnya silindris. Silindris itu botol minum, gelas kaleng, ya gitulah semacamnya. Nah, oke. Terus kalau Oke, bebas bentuk itu bebas. bunga, daun, batu, pagar, bisa tuh. Oke, jadi banyak ya sebenarnya kalau kita bergerak. Nah, jadi itu objek-objek yang bisa digambar dalam karya gambar bentuk itu sebenarnya. Nah, jadi nanti juga kita akan coba tuh dibentuk silindris dan kubistis itu sendiri. Nah, terus selanjutnya selain udah dua itu terus juga nanti kita kemarin juga udah belajar mengenai prinsip dari menggambar bentuk. Coba yang masih ingat nggak prinsip menggambar bentuk apa aja? Oh iya, coba silakan. Ada komposisi, relasi, perspektif, bola terang, dan bayangan. Terkait sekarang dong. Nah, saya coba ada yang masih ingat, tapi kan udah disebutkan tuh ada komposisi, proporsi. Nah, kalau komposisi itu apa sih? Oh, kamu lagi? Wah, pintar sekali ini. Coba apa? Komposisi dalam menggambar bentuk adalah suatu susunan letak dari objek gambar itu. Nah, ya, jadi komposisi itu kurang lebih adalah susunan letak. Jadi tata letak dari sebuah objek untuk digambar oleh kalian nantinya. Jadi seperti itu komposisi. Menyusun suatu objek sedemikian rupa hingga menjadi mempunyai nilai estetik. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu tuh udah beberapa materi yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi kita mudah-mudahan semuanya juga masih ingat tadi dari beberapa yang bisa menjawab. Juga mudah-mudahan bisa mewakili. Jadi mudah-mudahan semuanya tidak lupa dengan materi yang sudah dipelajari kemarin. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk nih ke materi yang hari ini. Jadi hari ini kita akan coba untuk memahami nih langkah-langkah menggambar bentuk secara berurutan. Jadi kalau kemarin baru secara teori kalian sudah mempelajari, sekarang kita akan coba untuk praktek. Nah, sebelum untuk praktek kita harus tahu dulu nih langkah apa sih yang dilakukan biar kita bisa menggambar bentuk dengan baik dan benar. Nah, jadi kita coba untuk menyimak video dulu ya. Jadi ini ada beberapa video dari contoh menggambar bentuk. Nah, ini nih jadi prosesnya. Silakan disimak nih. Kira-kira apa sih langkah-langkah yang dilakukan dalam menggambar bentuk? Nah, kita tadi jadi kalau dalam menggambar bentuk itu yang pertama dilakukan itu membuat sketsa secara keseluruhan. Jadi dibentuk dulu tuh objeknya secara keseluruhan. Jadi nggak berbagai. Jadi ketika ini bisa dilihat di sini dia menggambar pas, jadi dia menggambar berbentuk sifatnya atau sifat bunganya itu atau si kendi ini secara keseluruhan dulu tuh. Jadi nanti detail dari gambarnya itu terakhir, misalkan si sifat bunganya itu ada apa telinganya atau pegangannya, nah itu jadi nanti terakhir atau nanti kayak ini ada ornamen-ornamennya itu nanti dilakukan terakhir setelah sketsa secara keseluruhan dibuat. Jadi itu satu sedikit video dalam pembuatan gambar bentuk. Nah, jadi kira-kira coba ada setelah melihat video tadi, kira-kira langkah apa aja sih kalau secara berurutan ada yang bisa nggak coba menyebutkan langkah-langkah dalam menggambar bentuk secara berurutan setelah melihat video tadi? Kira-kira apa aja nih tahapannya? Apa?
Apa? Sketsa. Membuat sketsa. Terus apa lagi? Menambahkan gelang terang. Menambahkan Gelang terang. gelang terang. Selanjutnya apa lagi? Tahap finishing. Nah, oke, jadi tahap finishing sebenarnya dalam tahap itu tidak terlalu banyak tahap yang dilakukan dalam membuat gambar bentuk. Jadi tadi secara garis besar yang paling penting itu udah benar tuh, dari mulai membuat sketsa, membuat gelang terang, dengan teknik artis sendiri, dan juga dalam tahap finishing. Nah, jadi ini sedikit lagi jelaskan. Jadi langkah-langkah dalam membuat gambar bentuk itu sebenarnya yang pertama itu memilih objek yang akan dijadikan model. Nah, jadi seperti yang akan kita lakukan sekarang nih. Nah, seperti sudah terlihat di depan kalian itu ada beberapa objek yang akan dijadikan modelnya atau yang akan kalian gambar nantinya. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada beberapa bentuk. Yang pertama itu ada bentuk silindris dan yang kedua ada bentuk kubistik. Jadi ada termos dan tempat makan ini yang akan kita gambar nantinya. Nah, terus yang kedua itu dalam menggambar bentuk itu menata objek modelnya. Nah, jadi ini kan yang di depan kali ini ada 3 objek yang akan digambar. Nah, itu juga harus ditata juga tuh biar mendapatkan hasil gambar bentuk yang bagus. Jadi nggak ditata yang asal-asalan, jadi dicoba juga untuk ditata sedemikian rupa sehingga nanti gambar kalian juga akan bagus. Nah, baru nanti masuk setelah udah dirasa bagus nih komposisinya atau susunan dari objek-objek yang akan digambar, baru nanti kita langsung membuat sketsa. Nah, terus juga kemudian mengakhir sampai ke tahap finishing. Nah, jadi selanjutnya kita langsung akan coba untuk membuat gambar bentuk nih. Jadi kita akan coba untuk langsung praktek. Nah, yang akan kita lakukan ini yang ada di depan kalian nih, kalian akan diminta untuk membuat gambar ini termos, gelas dan tempat makan yang ada di depan kalian. Nah, nanti menggambarnya kalian menggambar sesuai dengan sudut pandang kalian nih. Jadi nanti kan ini berbeda-beda nih. Yang dari sebelah kanan nanti akan terlihatnya si tempat makannya yang ada di depan. Nah, jadi terus yang sebelah kiri si gelasnya yang ada di depan. Nah, jadi pokoknya nanti kalian menggambar sesuai dengan sudut pandang kalian aja, disesuaikan dengan ininya. Nah, sekarang kita coba untuk membuatnya. Nah, ini juga ada sedikit yang harus diperhatikan. Jadi kita coba saya demonstrasikan sedikit untuk pembuatannya nih. Nah, jadi sebenarnya dalam pembuatan gambar bentuk itu, semua bentuk itu dari bentuk-bentuk pamulang yang tadi disebutkan, kubistik dan silindris. Nah, kita akan coba saya contohkan untuk membuat yang ada di depan kalian nih. Nah, jadi yang pertama itu kalian membuat garis batunya nih. Nah, seperti yang tadi dicontohkan di depan di video. Jadi kalian membuat garis bantu atau kerangkanya terlebih dahulu. Nah, ini fungsinya nanti untuk kalian biar ada punya patokan dan gambar kalian nanti bisa lebih proporsional. Nah, jadi yang pertama itu kita misalkan kalian untuk membuat ini sebenarnya bebas, kalian mau menggambar objeknya yang mana terlebih dahulu. Nah, misalkan kita membuat yang termosnya terlebih dahulu. Nah, kita buat dulu nih kira-kira mana disesuaikan. Nah, ini kan dari sininya. Nah, terus kalian itu bisa dilihat sebenarnya ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kemudian setelah garis panjang kalian bikin juga nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi coba disesuaikan nih kiri kanannya sama biar ininya seimbang. Nah, terus setelah membuat itu kalian tinggal menyambungkan dari atas sampai bawahnya. Nah, jadi seperti itu yang dilakukan itu seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalian mencoba untuk menggambar secara keseluruhan dulu. Nah, setelah itu setelah dirasa udah oke, nah kalian baru membuat detail-detailnya. Nah, tadi misalkan di situ ada
yang ini tidak terlalu rumit. Nah, jadi cuma menambahkan sedikit aja nih. Nah, terus juga nanti di akhir kalian boleh dihapus nih, jadi garis bantunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi biar ini bisa dihapus. Nah, baru kemudian seperti ini. Jadi udah jadi itu yang pertama. Nah, terus yang kedua juga misalkan gelasnya. Nah, gelasnya juga sama, kalian membuat garis bantunya. Nanti seperti itu tuh pembuatan gelasnya. Nah, terus yang terakhir pembuatan ininya tupperware. Jadi kalau tupperware lebih mudah, jadi kalian tinggal membuat tulis aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya langkah pertama yang kita lakukan. Jadi kalian bisa membuat sketsa dengan melakukan dengan membuat kerangka atau garis bantunya terlebih dahulu. Nah, terus yang harus diperhatikan juga proporsi. Nah, proporsi juga itu yang harus diperhatikan. Jadi kalian dalam proporsi juga proporsi itu kan apa? Perbandingan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Jadi misalkan dari ini nih yang demos, jadi harus disesuaikan tuh antara bagian atas dengan bagian bawahnya, itu juga bagian kupingnya. Jadi jangan terlalu besar. Kalau ini kan udah bisa dibilang bagus. Nah, jadi jangan misalkan terlalu besar. Nah, jadi jangan harus sesuai dengan apa yang kalian lihat. Nah, jadi kalau ini kan ibaratnya udah jelas terlalu pendek. Nah, misalkan seperti itu. Terus saya misalkan ininya si bumbunya dibikinnya terlalu besar. Nah, jadi itu kalian belajar untuk proporsinya dibikin dengan bagus dan benar. Yang kalian itu juga lanjutnya selain proporsi yang harus kalian perhatikan nanti gelap terang. Jadi nanti kalau untuk gelap terang kalian perhatikan tuh sudut cahayanya. Jadi kalian ibaratkan mataharinya nih. Jadi kita untuk coba biar tahu nih gelap terang. Jadi kalau ke bagian yang terkena matahari berarti si bagian objeknya lebih terang atau lebih gelap? Terang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti bisa yang diatur berarti yang bagian ini. Nah, ini juga sama. Jadi kurang lebih seperti itu yang harus diperhatikan nanti dalam pembuatan gambar bentuknya. Nah, sekarang mudah-mudahan kalian bisa mengerti untuk pembuatannya. Sekarang kita coba langsung untuk membuat gambar bentuknya. Nah, sekarang silakan dikeluarkan alat gambarnya sesuai dengan yang kemarin. Jadi kita akan membuat gambar bentuknya itu di kertas ukuran A4. Nah, jadi silakan dikeluarkan kertasnya. Kita akan coba langsung membuat gambar bentuk. Nah, jadi silakan disesuaikan dengan apa yang kalian lihat nih di depan. Jadi
coba membuat gambar bentuknya. Pada bawa semua untuk alat bahan gambarnya. Bawa ya. Kamu nggak bawa ya? Pengumuman bawa ada. Silakan langsung dicoba untuk membuat gambar bentuknya. Coba dibuat langsung sketsanya. Ya, dibuat yang tadi. Jadi dibuat dulu, bikin garis bantunya. Nah, ya betul. Jadi sesuaikan tuh kira-kira sebesar apa. Nah, ke situ. Nah. Tinggal digabungkan garisnya. Nah, mudah bukan? Iya Pak. Iya. Nah, oke. Terusnya. Langsung tadi sampai jangan bergerak. Ya, coba. Wah, ini udah nih sketsanya nih. Ini udah selesai ya, sketsa pembuatan sketsanya ini udah lumayan oke nih. Tinggal diperhatikan nih seharusnya proporsinya. Iya, kamu kan perhatikan dong, tentukan kamu gelas yang di depan itu. Ini jadi gelasnya terlalu ceper, ceper panjangnya. Nah, apa lagi diperbaiki sama sekaligus nanti dicoba untuk di akhir ya. Nah, yang kemana? Udah belum? Pensilnya ini. Aduh, minjem lautan dulu dong sama temennya. Coba dipinjam lautannya. Yang punya ya. Wah iya. Kemarin belum Pak. Belum nih Pak. Nih kamu Rehan, nggak ada gambar petanya. Coba dibikin. Mana coba gelas gelasnya? Wah iya, wah, bagus nih. Ternyata emang berbakat Adinda ya. Nah ya ini lah. Saya mah emang bagus. Udah lumayan oke. Iya, ini udah bagus gambarnya. Iya, apa dicoba di hasil. Nah itu bisa di hasil lagi biar lebih dipertegas gelap terangnya. Wah ini nih. Gila ternyata Dim berbakat juga nih, jiwa seniman juga ya. Saya arsitek. Oke nih udah bagus banget gambarnya. Tinggal dipertegas lagi nih gambarnya. Yang bener gila. Bagus. Di ini lagi, gapin lagi. Asik. Ini mana? Masih kosong. Ini mah ini berapa? Wah ini udah terlalu ternyata diam-diam udah jadi sketsanya. Nah ini bagus sketsanya. Ayo dilanjut lagi nih, sketsanya udah selesai. Sambil diperhatikan lagi apa udah benar proporsinya, apa udah bagus apa belum. Nah, terus nanti tinggal diarsir lagi. Ya dilanjutkan ya untuk diarsir. Ini udah selesai belum? Oh bagus nih arsirannya. Nah ini nih arsirannya masih sedikit kasar, nanti ini bisa diperbaiki lagi. Coba untuk diperhalus lagi nih, kayak temennya nih bagus nih, udah lebih halus nih. Wah tangannya yang ini kasar sih. Nah ini bisa dicontoh nih temennya lebih bagus dalam hal arsirannya, bisa diperhalus lagi untuk arsirannya. Nah seperti itu. Dicoba lagi ya. Oke ayo sambil makan model dilanjutkan. Nah kita ini mulai membuat sketsanya ya. Warnanya kamu silakan coba. Kayak tadi bisa kalau kamu sulit bisa pakai garis bantu. Ini pengen langsung coba.
Wah, tuh bagus. Tuh bisa coba yang ini apa? Ya, yang lain juga. Nah, ini tiba-tiba dulu biasanya ini. Nah, ini baru oke. Ini udah jadi nih sketsanya, pembuat sketsanya. Nah, ini jadi coba untuk dirapikan kembali nih. Ya, ini udah diakhir, udah tahu nih gelap terangnya bagian yang mana. Cuman bisa dirapikan kembali nih, ini akhirnya kan masih kasar. Bisa lebih diperhalus lagi. Nah, jadi ini kan masih kasar nih, nah coba untuk biar si antara gelap terang ini biar kayak nggak ada batas, jadi bisa diperhalus lagi. Nah, jadi kan ini hasilnya ke arah ini sebenarnya masih bisa diperbaiki. Ini kan kalau untuk hasilnya sebenarnya garis yang diulang-ulang. Nah, jadi kalau bagian gelap terang tuh misalkan bagian yang terang itu dia hasilnya cuma sekali. Nah, misalkan pengen ini nih bagian gelapnya, nah berarti ini hasilnya 2 kali. Kalau kurang gelap 3 kali. Terus itu karena aku itu garis yang diulang-ulang. Nah jadi seperti itu tuh. Nah ini bisa diperbaiki lagi. Nah, ini kan bisa jadi terlihat sedikit beda nih, gelap terangnya jadi lebih kelihatan. Nanti si gambarnya juga akan terlihat lebih hidup. Nah ini coba bisa diperbaiki, coba untuk yang sebelahnya atau yang ini bisa dirapikan lagi, coba. Bisa ngapain dulu yang saya ceritanya lagi ini ya. Oh iya. Nah, ini sudah selesai lagi. Nah ini Gambaran aku nih bos. Nah ini nih jadi Hai guys. untuk ini sebenarnya udah bagus tuh, jadi tinggal lebih dipertegas lagi nih gelap terangnya. Jadi akhir lagi bagian gelapnya lebih digelapin. Terangnya lebih digelapin. Ya, bagian yang tengah ini kan masih terlihat nih gelap terangnya, bisa lebih dipertegas lagi bagian gelap terangnya. Itu lebih Bentar Pak, bapak saya nelpon terus. Oke, jadi tampaknya udah selesai semua nih. Nah, jadi sekarang setelah selesai semua kita coba untuk seperti yang saya bilang tadi, kita coba untuk evaluasi nih. Jadi nanti beberapa orang ini kalau maju ke depan biar kita menampilkan karyanya dan nanti teman-teman yang lain yang menilai nih kira-kira udah sampai sejauh mana nih yang sudah. Nah, jadi nanti Nabila akan menunjukkan hasil karyanya. Coba kalian coba untuk menilai nih karyanya dari mulai tadi tuh proporsinya udah bagus apa belum, belakangnya udah bagus apa belum, terus juga udah sampai sejauh mana. Coba ditunjukkan dong temennya. Tangan dulu. Coba, menurut kamu gimana karyanya? Dari apanya? Proporsinya? Atau gimana? Berapa ratingnya? 100. Nah, jadi udah bagus belum? Apa? Kalau apa kurangnya misalkan masukannya? Udah bagus Pak.
sini. Itu udah bagus. Tapi yang kerja gelap terangnya juga belum pas banget. Gelap terangnya masih kurang sedikit katanya. Iya. Jadi bisa saya juga sebenarnya di sini masih sedikit belum ini untuk gelap terangnya. Jadi bisa lebih berharap lagi. Nah, oke, terima kasih untuk Luna. Coba satu lagi deh, satu lagi. Ya, apa? Cowoknya. Untuk temennya, dipresentasikan. Kali dulu dong, temennya namanya. Saya Alvin. Ya, akan mempresentasikan. Mempresentasikan hasil gambaran. Oke, ini coba yang bisa menilai lagi kan nih dari segi komposisi, proporsinya, segala macamnya. Coba jadinya, gimana? Kurang gelap. Kurang gelap. Alhamdulillah masih kurang gelap. Alhamdulillah kurang apa? Apa proporsinya? Proporsinya udah bagus. Apa? Hasilnya masih kasar. Nah, oke, ini jadi beberapa sekalian. Nah, oke, cara overall udah bagus ya. Oke, kita semua. Nah, jadi itu beberapa presentasi dari teman-teman kalian. Oke, tenang sedikit toh. Nah, jadi dari hasil teman-teman kalian itu sudah terlihat sebenarnya untuk pembuatan gambar bentuknya udah lumayan oke lah. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang kalian udah bagus. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai lah. Kalian udah bisa praktek secara langsung dari gambar bentuk sendiri. Nah, jadi mungkin untuk hari ini kita cukupkan nih pembelajaran kita sampai sini. Nah, jadi kita juga nanti akan bertemu di pembelajaran berikutnya untuk materi yang baru. Nah, sekarang silakan untuk sebelum pulang seperti biasa untuk disiplin kembali berdoa oleh ketua kelasnya. Ya, silakan untuk ketua kelasnya disiapkan teman-temannya. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa agama dan kepercayaannya. Berdoa dimulai.